Halo Bapak, apa Halo, kabar Pak? baik-baik. Apa kabar Dwi? Ya, ngelewat. Ya, Alhamdulillah baik dengan segala nado-nadonya. Mm-mm. Oke, kita buka dulu ya. Mm-mm. Bagaimana jika yang permanen di kehidupan adalah perubahan itu sendiri? Mm-mm. Yang malam ini kita akan seperti biasa beruang bersama mengadakan sebuah uh, 20 minutes of freedom, semacam satsang, pertemuan berbicara mengenai kesadaran, di mana nanti teman-teman bisa mengakses rekaman ulangnya di YouTube. Dan malam ini kita kedatangan Dwi. Saya penasaran dengan pembicaraan yang penuh dengan kemungkinan. Ini apa yang bakal terjadi? Disclaimer, ini bukan terapi, ini bukan healing, karena tidak ada yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Menurut berkembang bersama, menurut kami, yang paling utama adalah menerima diri kita seutuhnya. Karena masih banyak orang di luar sana menggunakan cara pandang aku harus produktif di 2026, ternyata adalah aku hanya akan menerima diriku setelah diriku produktif. Ini adalah sebuah tekanan yang sangat luar biasa yang kebanyakan orang di luar sana sedang memberikan ke diri sendiri. Nah, berkembang bersama sedang mengajak bagaimana jika sebelum kita mengambil sebuah action yang paling penting adalah menerima diri kita seutuhnya terlebih dahulu. Baik, selamat malam Dwi, apa kabar? Selamat malam Pak Rahmat, baik-baik. Ya, saya ngambil hari ini, ngambil puasa diskon. Apa, Jadi sorry? saya ngambil puasa diskon. Jadi puasanya mulainya hari ini, nggak kemarin. Puasa Sama-sama dong. Oh iya, iya, kata orang. Aduh, 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 ya. Sip, sip. Ketika saya mengundang Dwi untuk bermain-main di 20 minutes of freedom ini, apa yang bermunculan dan apa yang ingin kita diskusikan? Nah itu Pak, terus terang Pak, jujur, saya juga bingung. Gimana, gimana, gimana? Iya, iya, karena ya itu satu hal Pak, apa yang di kelas itu, baik yang di buklat Ya, ataupun di mana Power of Question ya, ataupun yang di school itu Pak, ya, ya, itu ya. kayak nyambung banget sama hidup saya. Bahkan sebelum sebelum itu muncul, misalnya Ya. tentang love ya, love itu. Sebelum itu muncul, it, itu di kelas Bapak itu muncul di saya. Oh, terus, 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 terus. Lewat cerita orang lain kan ya, lewat Iya, cerita orang lain gitu. Ya, iya, eh, ya tapi ya saya jadi giggling sendiri gitu loh. iya. Karena hmm, karena itu juga kan Bapak ingat kan waktu saya curhat soal yang laki-laki super Indo itu, Iya, 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 iya. ya Allah, ya itu itu mengingatkan saya ke hal itu. Jadi gini, seperti semesta itu ngasih pembelajaran ke saya, ngasih oh kelas gitu loh, kayak kelas gitu loh Pak. Oh ini loh, cinta itu cinta kamu udah ngomong kalau kamu udah ke ranah cinta kesemestaan. Cinta kesemestaan tuh kayak gini loh. Kalau kamu ngomong cinta kesemestaan tapi belum menyadari itu, maka hasilnya kayak gini gitu loh. Ya, ya, Nah, itu yang iya ya, sebenarnya semua itu kan kesadaran ya. ya, Iya, kesadaran. Tapi ya begitulah. Nah. Tapi ya. bukan berarti saya ngomong gini tuh saya lebih lebih dari orang lain enggak. Iya, 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 iya. Masih ada proses-proses lain yang saya ini kan, Iya, mesti saya laksanakan. iya. Saya lalu. Dan ada pendekatan mengenai sekarang itu kepintaran, orang dianggap pintar itu sudah bergeser. Yang dulunya sifatnya analytical, sekarang orang-orang yang dianggap pintar adalah orang-orang yang bergerak dari meta connection, metakognisi. Artinya mereka bisa mengawasi, memperhatikan bagaimana diri mereka berpikir. Jadi ketika kita melakukan sebuah keputusan, orang-orang yang dianggap pintar zaman sekarang adalah orang-orang yang bisa bergerak dari, oh kenapa aku mengambil keputusan seperti itu? Apa emosi di baliknya? Nah, pembicaraan-pembicaraan metakognisi ini yang sekarang dianggap sebagai ukuran untuk melihat apakah orang ini termasuk kategori pintar atau tidak. Yang intinya adalah pendekatan ini membantu kita untuk selalu bergerak dari responsif bukan reaktif. Aduh, kenapa aku mempunyai cara pandang yang terhadap
orang itu seperti itu ya, bukan, tapi lebih kepada oke apa pembelajaran, apa yang bisa saya sadari di sini. Nah, itu adalah cara pandang metakognisi yang dianggap oleh sekarang itu orang-orang zaman sekarang perlu memiliki cara pandang seperti itu. Apa yang muncul dari apa yang saya sampaikan tadi, Dwi? Ternyata itu dulu pernah saya, itu ada di dalam diri kita, Pak. Ya, Setiap ya, dari kita punya, itu adalah apa ya, Pak ya? Kayak aplikasi dari dari Tuhan gitu loh, yang ya, memang anukan ke diimplan, di ya di dalam diri kita ketika kita mau hidup, kita mau lahir ke dunia gitu. ya, Tapi ya itu, tapi ya itu di perjalanan saya sendiri, ini saya loh ya, itu banyak point of view dari orang lain yang kemudian saya anggap itu benar gitu, ya, bahwa itu hal yang salah. ya, 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 Jadi ya, kita harus nurut sama yang sudah ada. Jadi kita harus eh, misalnya orang harus nurut buku itu, ya, terus harus mengikuti kata orang tua, mengikuti society ya kayak gitu sih. Dan tapi sebenarnya itu nggak salah juga, ya, nggak salah juga. ya, ya. Gitu sih Dan Pak. sorry. Dan ada beberapa cara pandang sekarang yang cukup menarik juga, kita diminta untuk berpikir apa yang bisa saya kurangi. Karena di tengah kondisi yang dikenal dengan istilah object shiny, shiny object syndrome ya. Kalau ada pendekatan yang baru, panik pengen ikut. Ada buku baru, pingin dipraktekkan. Ada sesuatu yang baru, kita pingin mengikuti supaya tidak ketinggalan zaman dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi sekarang banyak orang juga sedang berpikir, bagaimana jika tugasku sekarang bukan untuk menambah, tapi mengurangi. Nah, ini yang kenapa pendekatan 20 menit kita ngobrol bareng ini salah satunya agendanya adalah kalau terasa berat, yuk apa yang bisa kita kurangi malam ini? Satu hal saja. Nah, apa yang muncul di sini Hmm. kesadarannya? Mengurangi kel- melihat keluar Pak, Hmm, ya, lebih ke dalam. ya, ya. Ya Apa gitu yang sih. apa yang eh Ras- apa Rasa yang bersalah Pak yang apa? muncul itu. Rasa bersalah. Oh, oke, 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 Rasa oke, oke. bersalah, kalau dulu-dulu itu rasa bersalah mengkhianati diri gitu. Hmm. Terus sekarang yang ketika muncul lebih mengikuti diri sendiri, lebih ke dalam diri itu ada rasa bersalah juga. Ya gitu ya, ada orang lain kenapa? Iya, Iya gitu. Karena mereka juga nggak salah sih. Cuman ya gitu ya, lah. ya. Mm. Dan mungkin Dwi dan teman-teman yang sudah hadir malam ini, terima kasih karena sudah hadir. Mungkin Anda pernah melihat sebuah kondisi di mana ketika ada binatang atau ada bayi yang masuk ke sebuah ruangan, di mana kita lagi fokus mengerjakan sesuatu, secara sadar tidak sadar kita langsung melihat bayi tersebut. Ya, Nah, ini menurut pendekatan apa namanya yang berkembang bersama perhatikan ini adalah bukti ketika kita bergerak dari autentik, dekat dan jujur ke diri sendiri seperti layaknya seorang bayi, kita akan lebih mudah untuk menjadi magnet bagi orang lain. Apa autentik, apa yang menghalangi, cara pandang apa yang masih kita pegang, sehingga keaslian, kejujuran yang kita punya terhadap diri kita itu perlahan menghilang, yang bisa kita dapatkan kembali, yang sudah menunggu ketika kita bersedia untuk melepas satu persatu cara pandang yang menghalangi kita untuk menjadi lebih asli. Apa yang muncul di sini? ya Pak. Takut Pak. Salah. Ya, ya, ya. Salah. Ya, dan ini emang Anda tidak sendiri ya, karena saya juga masih seperti itu untuk untuk berbicara mengenai kesadaran seperti ini. Kadang saya juga masih ada rasa takut diketahui oleh orang. Misalnya, kamu di zaman yang seperti ini masih halu berbicara mengenai apa namanya cinta kasih, apa namanya tidak ada separasi dengan orang. Tapi gimana? Neuroscience belakangan ini sudah membuktikan pentingnya untuk mempunyai oksitoksin, rasa penerimaan akan semua orang yang membuat kita akan lebih mudah menurunkan level stres
dan lebih kreatif dan produktif. Jadi, ya, apalagi yang muncul Wi, dari statement tadi? Takut salah, terus eh ya masih inilah Pak, apa? eh Takut gagal sih dan tidak dicintai. Ah, oke. Oke, 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 oke. Ya, Ya ya, jadi kayak gitu loh Pak. Eh saya kan udah 50 tahun. Pas ya. lagi. Nah, 50 tahun pas lagi. Terus nah, itu ya masih ada rasa ini loh. Eh saya masih startnya masih di sini gitu. Oke. Sementara yang lain sudah startnya di sono no gitu. Ya, Jadi gitu. Heeh. Ya gitu. Heeh. oke. Ya sering sih Ya. ada kata-kata itu kata-kata mutiaranya pas duduk merenung sendiri gitu kata-kata mutiaranya orang Malang Jawa Timur itu keluar. Ya Allah gitu. Oke. Ketika Anda Ya, mengingatkan, ketika Anda mengingat peristiwa itu, usia sudah 50 dan sebagainya, apapun story-nya, itu kalau dari kami sisi berkembang bersamanya, dari sisi berkembang bersama itu mengatakan tidak semuanya real. Tapi yang real adalah sensasi yang muncul ketika Anda mengingat peristiwa tersebut. Karena eh, proyeksi, asumsi terhadap diri sendiri itu banyak sekali bumbu roikonya kan. Eh, iya Pak. nah, itu Tapi saran kan kami ada tolong jangan fokusnya di sana, tapi lebih kepada oke, kita langsung praktek aja. Ketika kamu sedang eh, mengingat kata-kata yang sedang kamu katakan ke diri sendiri, sensasi fenomena unik rasanya ada di tubuh bagian mana? di dada sebelah kiri. Oke, apa yang bisa kita menjadi dan lakukan untuk menjadi ruang untuk rasa ini bisa kita terima? Tolong hadirkan rasa itu. Welcome it seperti kamu sedang membuka pintu untuk sahabat terbaikmu yang datang ke rumahmu, kamu buka pintu. Terima kasih atas kehadiranmu. Segala cara saya untuk menghalangi aliran sensasi ini untuk berhenti, saya lepaskan dulu. Saya mengizinkan rasa ini hadir, sembari saya menyadari kaki saya yang menginjak tanah, pantat saya yang menduduki tempat duduk, artinya saya aman. Hadirkan semua rasa tersebut. Setiap godaan yang muncul seperti, aduh kok rasanya seperti ini, hadirkan kata-kata seperti itu. Karena itu adalah tugas otak kita untuk menghalangi kita untuk duduk bersama dengan emosi ini. Karena ketika ego diminta diam, dia sangat takut. Dia akan berusaha untuk mengambil alih. Dan ini adalah sebuah hal yang wajar. Oleh karena itu, pikiran-pikiran tersebut yang belum tentu benar, itu Anda tinggal izinkan saja menarik ada pikiran ini. Namun fokus kita lebih kepada sesuatu yang nyata, yang satu-satunya nyata, yang paling nyata. Apa itu? Sensasi yang bermunculan di tubuh yang Dwi tadi katakan di sisi sebelah kiri kita. Ada sebuah penelitian yang mengatakan ketika kita duduk selama 90 detik dengan emosi ini, kecenderungan emosi ini untuk mencair akan lebih besar kemungkinannya. Hadirkan. Ketika ada rasa aku tidak mau merasakan ini karena rasanya tidak nyaman, tolong cintai sisi kita yang sedang menolak itu juga. Menarik ya. Sisi diriku yang masih menolak ini semua sedang hadir, terima dengan tangan terbuka. Apa yang bermunculan, Dwi?
terharu Pak, sama merinding sih, merinding terus haru, heeh. Ya, Kayak kayak ada yang bagian dari saya yang sudah lama nggak saya hai. ya, Wah ya. itu ya Ya, ini seperti meringat. yang saya katakan tadi di depan kan, begitu banyak orang sedang menjadikan target lebih produktif di tahun 2026 adalah untuk apa namanya? Ya, ternyata cara mereka ingin lebih produktif itu ujungnya eh, tidak menerima diri mereka yang seutuhnya, yang kondisinya memang saat ini adalah seperti ini. Karena ketika kita ingin produktif dari rasa aku tidak suka dengan diriku yang sekarang, artinya aku harus produktif. Pertama, mereka akan seperti menyeret kakinya. Mereka tidak menikmati prosesnya dan mereka akan melakukan segala cara yang ada yang sifatnya di luar eksternal. Padahal kita sedang berada di atas gunung konten. Kita berada di atas potensi dalam diri. Tapi karena kita sedang berdiri di atas gunung, kita sedang melihat gunung-gunung yang lain, akhirnya kita lebih tertarik untuk ngejar, melihat, melakukan potensi-potensi yang orang lain lakukan. Kayaknya orang itu sukses. Artinya aku perlu meniru 100% langkah mereka. Padahal kita udah punya segala sesuatu yang ada di dalam diri. Hadirkan itu, apapun alasan yang sedang Anda gunakan untuk menerima diri Anda seutuhnya. Aku ingin lebih produktif tahun 2026. Aku ingin mempelajari begitu banyak modalitas. Tolong diperhatikan niatnya. Apakah dari sedang benar-benar memilih atau dari kondisi Anda ingin memperbaiki diri Anda. Memperbaiki penuh dengan asumsi ada yang rusak, ada yang salah dengan diri kita. Itu juga sangat tidak kami sarankan. Karena ketika Anda Kalau menerima, ya silakan. kalau dari apa, oh ada something yang rusak gitu, udah skalanya udah mengecil Pak. Sekarang di Ya, skala 3. Nah, di skala 3 ya, ya, eh, ya yang saya sadari adalah ya ini proses, ongoing ya, proses. ya, Tidak ada titik akhir yang ditujukan Pak. Tuh. ya, Let it ya. flow gitu. Memang sih, kadang-kadang sih, jujur Pak, itu memang kena ke eh, ke pencapaian orang lain gitu, lihat Oke, pencapaian orang lain kita ya, jadi lu, oh kita masih di sini gitu. ya. Nah, kamu sudah mencintai belum sisimu yang masih membandingkan dirimu dengan orang lain? Itu ya itu Pak. Ya Iya, masih itu iya, iya, dia, itu iya, tadi yang saya hadirkan, itu termasuk yang saya hadirkan, dan itu iya sih, biasanya iya. saya ngomong-ngomong sama dia. Iya, iya. Karena itu tadi ya, ya sistem pendidikan kita, terus gaya parenting orang, mungkin tidak semuanya zaman dulu kan selalu, kamu mau jadi apa? Jadi astronot, kamu jadi apa? Jadi ini, jadi itu. eh ya, nggak ada yang diminta untuk, udah belum jadi dirimu sendiri gitu kan. Sehingga, eh dan apalagi ditambah nanti ya, kalau nilai kamu 100 baru ayah atau ibu akan memelukmu. Atau kamu mau beli mainan kan, nanti kalau nilaimu udah 100 baru apa namanya, ayah atau ibu belikan mainan. Jadi self worth mereka itu tergantung dari external action yang mereka lakukan, bukan diri mereka yang seutuhnya. Jadi ini kenapa untuk para parent yang ada di Berkembang Bersama ataupun di The Power of Question, please acknowledge your kids. Bilang kepada mereka, aku mencintai kamu ya, seutuhnya dengan bentukan kamu seperti ini. Kamu mau sukses, kamu mau rajin, ya karena kamu memutuskan ya, bukan karena ingin mendapatkan cinta dariku, karena aku sudah mencintaimu seutuhnya, menerima seutuhnya. Dan ini memang nggak susah, ketika si orang tuanya sendiri belum menerima diri mereka yang seutuhnya. Ya bener, bener Pak, bener banget, itu yang saya alami Pak, bener Pak. Iya, iya, Bener banget. iya, Itu iya, itu bener-bener, setiap iya, kali sekarang saya kalau mau eh, sok super hero ke anak saya, kamu itu iya, sok super hero gitu ya. iya. Terus munculnya ini gini, bentar, 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 kamu mau ngomong apa? Dalam diri saya ini, kamu ngomong apa ke dirimu, ke anakmu? Iya, mencintai diri sendiri. Iya, iya. Tadi kan aku udah bilang gitu ke dia, gitu kan? Terus di lain itu dia, di dalam diri saya muncul gini, oh ya, kamu sih.
ke diri kamu sendiri gimana? Udah mencintai dan menerima dirimu apa adanya belum? Eh, iya iya iya. Oke oke. Kembali lagi ke dalam diri. Astaga Iya, Bapak. iya, 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 iya. ya, Karena itu memang orang-orang orang menyadari pentingnya perubahan, tapi kalau dipaksa untuk berubah mereka nggak suka. Dan bagaimana jika itu juga bukan tugas kita sih? Tugas kita adalah benar-benar menggali potensi terbaik, sorry, mencintai diri kita sendiri seutuhnya terlebih dahulu, kemudian menerima diri kita saat kita malas, menerima diri kita saat kita rajin, menerima diri kita saat sabar, menerima diri kita saat kita yang pemarah, kemudian kita bersenang-senang dalam mengekspresikan potensi, sehingga orang-orang di sekitar kita itu punya semacam reference point ya. Jadi ada sebuah quote dari Mantak Chia yang sangat saya suka. Kebanyakan orang sekarang sedang bermasalah di kehidupannya akibat ketika mereka marah, mereka ekspresikan dalam bentuk curhat, dalam bentuk posting di sosial media. Mantak Chia ini adalah ahli energi ya dari Thailand. Dia itu keren. mar- ya, Itu keren, Pak. keren ya, Saya ya, ya. Jadi dia menyarankan adalah ketika kita mengalami sebuah kondisi, sebelum curhat, pastikan energi dinetralisir dulu dengan mengarahkan ke bawah, dengan grounding dan sebagainya. Dan itu kalau kita ya, gabungkan dengan sisi neuroscience, em, ketika kita berada di level stres yang tinggi akibat sering curhat ke external condition, sebelum kita lakukan penerimaan di dalam diri, level stres kita tinggi dan kreativitas kita akan rendah. Jadi siklus permasalahan orang akibat dari mereka belum duduk bersama dengan diri mereka. Apa yang muncul lagi Dwi di sini? ya. Percayalah, itu tidak nyaman duduk dengan diri sendiri. Itu Pak ini. Ya, ya, ya. Eh, eh, gitulah Pak. Tapi begitu ke sini, makin ke sini ada keajaiban-keajaiban yang bikin saya juga jomblo ya. Istilah Jawa Ya, Timur. ya, Jomblo. Hah? Tiba-tiba anak saya lebih 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 open sama saya gitu kan. Terus ya. tiba-tiba eh, ya ada yang ada yang orang itu yang up and down ke saya gitu Hmm, gitu. Tapi begitu saya ya ini term and condition saya ini saya kasih boundary gitu, dia malah mendekat Pak. ya, 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 Hmm. ya. Em, Terus hmm, eh, dan untuk pertemanan ini memang energinya menarik ya. Untuk kita yang lagi asik duduk dengan diri sendiri, itu memang orang-orang seneng banget untuk mendekati karena energinya menyejukkan. Sedangkan di luar sana kan kehidupan penuh dengan penghakiman akibat dari orang-orang di luar sana 80% kerjaannya setiap hari dari bangun tidur hingga tidur lagi yang mereka lakukan apa? Menghakimi diri sendiri sehingga gaya hmm. mereka berkomunikasi dengan orang lain tidak lain adalah penghakiman kan. Nah, sekarang Dwi dan teman-teman di sini ketika bangun pagi sudah bergerak dari terima kasih ya. Walaupun target bangun jam 6 ternyata bangunnya jam 8 misalnya. Kalau dulu kalau dulu kan menyalahkan diri sendiri kan. Kalau akibat dari dogma-dogma yang saya nggak tahu apa Masalah namanya tubuh lu gitu kan. itu apa namanya rezeki dipatok ular apa sih? Nah, Pak dipatok ayam Pak. Dipatok ayam gitu-gitu ya. Ayam, Yang oh, akhirnya bagus. ya tekanan diberikan ke diri sendiri semakin besar. Akhirnya ya eh, itulah. Nah sekarang dia udah mulai menerima diri Anda yang seutuhnya. Anda menerima diri Anda, gaya berbicara Anda karena tidak menghakimi diri sendiri yang berakibat pada ketika ada ketemu dengan orang, Anda tidak penuh dengan penghakiman, ya nggak mengherankan orang-orang seneng banget main ke Dwi gitu karena emosinya penuh dengan energi yang menjujukkan itu. Apa yang muncul di sini? Ya lucu sih, lucu. eh Lucunya adalah bahkan ada yang sampai tetangga nggak deket gitu. Jadi Hmm, saudaranya tetangga rumahnya nggak di sini gitu. Nah, suatu hari kami ketemu. Itu hmm, orang tiba-tiba duduk di halaman rumah saya. Padahal nggak saya undang. Rumahnya itu loh masih ke sana gitu loh. ya. Belok lagi ke kiri. Lah rumah saya sebelah kanan kan. Ya, terus saya gini, ah, ini orang kenapa duduk di sini? Oh, mungkin capek. Oke lah gitu. Kan hampir 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 judgement kan tuh. Gini apa orang itu nih? Oke, oke. Diriku yang suka ngejat. Oke, iya. Oke, ya nggak apa-apa kok dia mau ini kok. Ya oke.
Jadi kayak ngobrol dengan diri sendiri gitu. Ya Ya, selama ini tuh saya kira itu adalah schizophrenia ya. ya, Itu. Terus habis itu dia cerita semua hal. Bahkan ya, hal-hal yang eh, apa masalah keluarga besarnya, Pak. Nah, ya. terus apa urusannya saya? Iya, Oh, iya, ternyata iya. iya, ya oke, ya whatever lah ya yang muncul ada izin agenda lagi gini, oke itu oke. Terus ternyata adalah ya ini kayak dikasih tahu, ini loh Dwi, kalau kamu itu bergeraknya dari apa belum ada denialnya, itu kayak gini gitu loh. Kamu Ya, akan semakin membuktikan dengan bercerita ke orang lain atau dengan apa itu bikin status-status kan gitu ya, ya yang yang sesuatu yang memang sebetulnya kamu inginkan tapi ada bagian yang itu perjalanannya ke situ itu menuju wisdom itu tuh sebenarnya ada apa hal-hal di dalam dirimu yang perlu kamu kurangin gitu. ya. Ingat kata Pak Rahmat kan? Iya gitu. Nah, udah. Oke. Ya waktu itu Pak, aduh Pak, ini sampai garuk-garuk ya. Eh, ya Jadi jadi untuk waktu itu untuk di dalam konteks diri. untuk konteks buat teman-teman di sini yang Dwi lakukan, dia tidak menghalangi sisi sisi dirinya lagi menghakimi, tapi lebih kepada menyediakan ruang. Menarik ya, sisiku yang lagi menghakimi tetangga sedang hadir. Terima kasih. Nah, menariknya ketika kita karena gini, setiap penghakiman yang kita sedang ada terhadap orang lain itu adalah sebuah bukti ada emosi yang sedang kita tolak. Nah, untungnya Dwi sudah menghadirkan emosi tersebut dalam bentuk penerimaan, menyediakan ruang yang menyebabkan dia mendapatkan kesadaran. Oh, ternyata begini ya. Dan kita di Berkembang Bersama tidak 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 mengatakan bahwa Anda curhat keluar adalah sebuah hal yang salah. Enggak ada yang salah dengan itu. Tapi semakin Anda keluar dulu untuk mencari insight, Anda nggak ke insight, ya nggak dapat insight-nya. Wisdom-nya itu nggak dapat. Karena semakin kita cenderung keluar, Anda semakin jauh dengan diri sendiri. Nah, ini untungnya dia udah shifting. Sekali lagi kita tidak bilang curhat keluar adalah hal yang salah, tapi semakin Anda keluar, semakin jauh Anda dengar wisdom, kebijaksanaan yang sebenarnya sudah ada dalam diri. Tapi ketika Anda sedang ada permasalahan dan kemudian Anda duduk dengan semua sensasi emosi yang sedang bermunculan, Anda akan dapat ide. Kenapa? Level stres turun, kreativitas naik. Apa yang muncul di sini, Dewi? Ya, itu proses Pak. Tiap orang prosesnya beda-beda. Ya, Nah, ya, ya kita nikmati aja lah prosesnya sendiri karena proses orang lain itu adalah sudah ada yang ngurus ya, yaitu orang ya, itu sendiri. ya. Dan klasik kembali pertanyaannya, apakah Anda sudah mencintai diri Anda yang sedang dalam proses ini? Ah, drop. Iya, itu. Karena kebanyakan orang tuh mencintai kalau sudah. Nanti ya aku mencintai diriku kalau sudah jago. Iya, Itu masih lama, bro. itu, Jangan. masih itu. Aduh, iya masih itu. Iya, 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 iya. Mm-mm. Ya, ya. Ini Oke, menarik oke. ya. Ini menarik ya. Sebelum kita tutup, ini menarik karena begitu banyak alasan benteng yang sedang kita ciptakan sendiri untuk kita tidak bisa menerima diri kita seutuhnya. Ini menarik loh, Dwi. Dari tadi kita bisa temukan kan. Kita tuh sedang menciptakan, oh nggak bisa. Untuk aku bisa mencintai diriku, aku harus begini-begini. Lah, Hmm. ininya dilepas supaya bisa Ya kena harusnya dengan itu diri. Pak. Iya harusnya itu loh Pak. Harusnya itu loh Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini Iya, namanya journey dan iya. setiap minggu dan setiap Rabu kita sudah juga menyediakan ruang juga untuk kita semua ngobrol. Jadi nikmati perjalanannya dan ya. Oke, kalau ada satu hal yang bisa kita shifting malam ini, apa pertanyaan atau apa mungkin nggak harus pertanyaan ya, tapi cerita yang bisa menginspirasi teman-teman di sini atau di YouTube nanti, apa kira-kira? Apa ya? Tadi sempat muncul tapi lupa. Satu pesan, Iya, langkah sederhana eh, apa? langkah sederhananya adalah eh, tiap hari jangan lupa mencintai diri sendiri. Ya. Karena dengan begitu kita makin dekat dengan diri sendiri dan kita jadi jalan kita tuh kayak lebih
apa lebih terang gitu loh Pak. Ya, ya. Ya Uh. nggak usah heran dengan nano-nanonya gitu. Yes, yes. Itu buktinya aja kok Mas Ya. Takonya Pak. Baik. Terima kasih sekali Dwi atas kehadirannya dan teman-teman yang sudah hadir malam ini. Rekamannya bisa kita lihat di YouTube dan tentunya em, mungkin ada satu hal yang bisa kita ambil dari pertemuan malam ini. Hati-hati dengan begitu banyaknya alasan yang sedang kita ciptakan sendiri untuk bisa menerima diri kita yang seutuhnya. Nanti deh kalau udah produktif, nanti deh kalau udah dapat jabatan ini, nanti deh kalau udah mempunyai sertifikasi di modalitas itu, banyak sekali alasan dan ini diciptakan oleh ego kita. Rumi pernah mengatakan, have you die before you die? Sudahkah kita menghancurkan ego yang sedang kita punya sehingga kita bisa langsung bertemu diri dengan diri kita yang sudah penuh, sudah lengkap? Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, keep having fun. Bye-bye. Thank you, Terima Dwi. kasih. Iya, sama-sama Pak. Iya.